Oke, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya coba pingin bahas tentang bengkel ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli polis asuransi kendaraan atau PSAKBI, itu ada dua jenis bengkel yang biasanya nanti akan ditunjuk oleh asuransi ya teman-teman ya. Pada saat kalian akan mengajukan klaim apabila ada accident ya terhadap kendaraan kalian. Nah, dua jenis bengkel ini saya bagi itu menjadi yang pertama bengkel ATPM atau bengkel authorized ya teman-teman ya, authorized workshop. Dan yang kedua ada bengkel umum. Nah, bengkel authorized yang pertama ini bengkel authorized ya teman-teman ya. Bengkel authorized ini adalah bengkel yang mempunyai lisensi khusus ya teman-teman ya. Misalnya kendaraan kalian itu mereknya Toyota. Nah, mungkin kalian akan disarankan untuk ke bengkel authorized Toyota teman-teman ya. Kalau misalnya Toyota itu ada Auto 2000, ada Tunas Toyota, terus ada Wijaya Toyota dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi bengkel authorized ini adalah brand yang sesuai dengan kendaraan kalian ya teman-teman ya. Kalau Honda dibawa ke authorized-nya Honda, kalau Toyota dibawa ke authorized-nya Toyota. Nah, satu lagi itu ada bengkel umum ya teman-teman ya. Yang kedua, bengkel umum adalah bengkel-bengkel rekanan yang ditunjuk oleh asuransi, perusahaan asuransi yang main di bidang kendaraan atau MV, motor vehicle. Itu biasanya dia sudah punya bengkel rekanan ya, yang ditunjuk untuk menghandle atau menangani kendaraan-kendaraan yang akan diperbaiki ya teman-teman ya. Bengkel umum ini sebetulnya dia bukan nggak seperti bengkel ATPM ya teman-teman ya, karena dia biasanya bisa terima semua brand ya. Jadi dia tidak terpaku di satu brand tertentu. Jadi misalnya kita anggap ada bengkel A, bengkel umum gitu ya. Dia biasanya bisa terima Toyota, bisa terima Honda, Suzuki, semua brand yang ada itu biasanya dia mau ya teman-teman ya. Mungkin kecuali seperti sports car gitu ya, kayak Ferrari atau Lamborghini, itu memang nggak semua bengkel umum mau ya teman-teman ya, karena yang pertama kesulitan di pengerjaan atau di si spare part kendaraan tersebut ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, bagus mana nih kalau teman-teman tanya nih ya, bagus mana antara bengkel ATPM dan bengkel umum? Gini teman-teman, sebetulnya bengkel umum juga itu banyak yang bagus ya teman-teman ya. Malah beberapa bengkel itu ada yang punya standar di atas bengkel ATPM atau bengkel authorized ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tanya bagus mana, sebetulnya itu tergantung dari preferensi masing-masing. Kalau spare partnya seperti apa? Takutnya kalau bengkel umum spare partnya nggak ori gitu ya. Jangan khawatir ya teman-teman ya. Biasanya walaupun kita masuk ke bengkel umum, itu untuk spare part biasanya disuplai oleh asuransi, itu yang ditunjuk ada supplier-supplier tertentu ya teman-teman ya. Dan biasanya itu tetap yang dipakai adalah spare part original ya teman-teman ya. Jadi bukan spare part cabutan atau dan lain-lain ya. Mereka tetap menggunakan spare part original ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena bengkel umum pun dia biasanya akan menolak kalau asuransi mengirimkan spare part copotan, spare part bekas, apalagi yang tidak original ya, kecuali memang sudah ada persetujuan dari asuransi dan pihak klien atau tertanggung ya, si pemegang polis ya teman-teman ya. Misal di suatu kejadian ternyata spare partnya susah nih gitu ya, harus inden untuk di beberapa case tertentu ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan ada tapi memang tidak original seperti itu. Nah, biasanya akan ada deal-dealan tersendiri ya teman-teman ya. Karena untuk masalah spare part ini memang sebetulnya tergantung dari si kliennya. Kalau dia mau menunggu, ya otomatis asuransi pun akan memesan untuk spare part original. Tapi apabila memang urgensinya terlalu lama gitu ya teman-teman ya, biasanya tertanggung pun akan menyetujui ya, walaupun dia memakai spare part yang
tidak original dengan pertimbangan waktu ya teman-teman, seperti itu. Bengkel-bengkel umum juga ini ya teman-teman ya, dia tetap sama kok, jaga kualitas, jaga pengerjaan, dan dia tetap sama seperti bengkel authorized. Biasanya dia akan memberikan garansi ya selama 3 atau 6 bulan biasanya, tergantung dari deal-dealan dengan asuransinya ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir hasil pengerjaannya kurang baik atau misalnya jauh dari ATPM gitu ya. Ya, sebetulnya di ATPM pun kalau memang misalnya di case-case tertentu juga ada aja sih teman-teman yang hasil pengerjaannya juga kurang bagus ya, seperti itu. Jadi memang kembali lagi kita memang harus sambil mengecek juga ya, selagi mobil teman-teman misalnya sedang diklaim dimasukin ke bengkel gitu ya. Jadi teman-teman juga harus aware atau misalnya rajin nih main ke bengkelnya atau main ke asuransi ya untuk menanyakan ya teman-teman, seperti itu. Gitu. Nah, itu untuk bengkel authorized dan bengkel umum ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang misalnya ada pertanyaan nih mengenai masalah bengkel dan lain-lain seputar asuransi, kalian coba tinggalkan komen ya teman-teman ya. Kira-kira ada pertanyaan apa nih yang mungkin nanti bisa saya jawab di video-video saya selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih, selamat pagi.